Yang tidak punya ayah. Ada lagi nggak Pak? Siapa anak yatim? Ini mau bukan ujian akhir semester, bukan Pak. Ini pada dalam rangka mengenalkan suasana. Kita ngobrol saja menurut saya. Tetapi saya yakin bapak-bapak ustaz-ustaz di sini itu kawan-kawan walaupun memahami sudah biarkan saja Pak Jinjang yang ngomong. Itu aja. Ya? Tidak punya pelindung. Salah satu. Kita kan sederhana Pak kadang-kadang. Fadzalika allazi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Ustaz, kata ibu itu, iya kenapa Bu? Saya bapaknya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada, berarti saya anak yatim dong. Bu, ada yang anak yatim enggak? Ada? Hah? Awas dong. Ada yang suaminya hadir di sini? Ada. Catat loh Bapak, nanti kalau di rumah Pak, ingat tuh tadi penjelasannya, jangan menghardik anak yatim Pak. Asyaallah. Tidak semua orang yang sudah kehilangan orang tua dikatakan anak yatim. Tidak bisa. Dalam terminologi syariah, ya, dalam pengertian terminologi syariah, Ibnu Sikit mengatakan dalam Risalah Arabi, al-yatimu bin-nasi iktibalil am. Al-yatimu bin-nas, anak yatim untuk manusia, iktibalil am, mereka yang bapaknya meninggal. Muncul pertanyaan bagi kita, Ustaz, berapa umurnya batas dia anak yatim? Masa orang sudah punya suami dikatakan anak yatim Ustaz? Iya kan? Tidak mungkin. Makanya kalau kita hati-hati betul Pak, anak sama anak yatim itu kadang-kadang. Tapi memang sudah sunatullah Pak ya. Sudah sunatullah kalau anak yatim kadang-kadang bikin gue dengan itu Pak. Kenapa? Betul aja. Ayo berbeda. Karena memang dosanya sangat besar di hadapan Allah bila kita yang jauh terhadap mereka. Bahaya betul, ya. Nah, usianya berapa? Maka dikatakan ini dalam penjelasan yang lain, saya ambil dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, alamatnya alamat 254. Ini dikatakan yang namanya anak yatim itu al-yatim bi'annahu man mata abuhu wa huwa dunul bulugh. Itu catatan. Jadi ternyata menurut para ulama berdasarkan keterangan Rasulullah SAW, yang namanya anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal oleh orang tua yang meninggal, yakni bapaknya, dan dia belum masuk umur baligh. Catatannya, kalau dia sudah dewasa, dia sudah balik, tidak dikatakan sebagai anak yatim. Karena terminologinya apa namanya? Man mata abuhu wa huwa dunul bulugh. Orang yang meninggal bapaknya dan dia belum dalam keadaan balik. Balik umur berapa? Pakai apa? Biasanya Bu, kalau balik umur berapa? Orang balik umur berapa? Kalau untuk laki-laki umur 14-an ya. Kalau perempuan umur 19 tahun atau sudah haid. Persoalannya kalau ada laki-laki baru umur 9 tahun tapi dia sudah menikah, dia sudah balik ke belum? Itu kan persoalannya. Karena dia ada hubungannya. Kalau soalnya dia akan jatuh kok. Dia kan kembali baru umur 9 tahun. Itu makanya persoalannya. Apa dia dikatakan sudah balik belum? Tentu menurut ulama dikatakan lagi la yukma ba'da ihtilal. Tidak dikatakan anak yatim kalau dia sudah ihtilal. Ihtilal itu adalah mimpi berhubungan suami istri. Oh, berarti walaupun baru umur 9 tahun, kalau dia sudah menikah tidak dikatakan sebagai
bisa balik. Walaupun bapaknya meninggal, dia tidak bisa dikatakan dengan anak yatim. Maksudnya seperti itu. Ini maknanya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang sangat penting. Jangan-jangan barangkali banyaknya bencana di kita ini karena kita kurang peduli terhadap anak-anak yatim. Kita mah kadang-kadang di rumah nasi juga sampai kebuang, makanan sampai tidak dimakan, kadang-kadang sisanya diberikan ke hewan, kadang-kadang. Sementara di sekitar kita masih ada terutama anak-anak yatim. Padahal Masya Allah, itu riwayatnya dalam sebuah riwayat Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya sama anak-anak yatim, beliau mau berangkat sholat Idul Fitri. Ketika itu ada seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya ketika melakukan perang Badar. Nangis di tengah jalan. Rasulullah mau berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Sampai Rasulullah tidak jadi, diambil dulu itu anak ke rumah, dimandikan dulu, dikasih makan dulu, lalu kemudian digendong oleh Rasulullah datang ke masjid dibawa bersama Rasulullah. Itu saking sayangnya Rasulullah terhadap anak-anak yatim. Karena itu otomatis akan menghindarkan kita dari bencana yang sering terjadi. Dari mana ini? Tadi menurut Al-Quran dari yang dikatakan. Lalu yang berikutnya, apa sih panggilan pemeliharaan anak yatim? Begitu tingginya yang Allah Subhanahu wa taala dikatakan, pertama bahwa orang-orang yang memelihara anak yatim keluarganya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memelihara anak yatim maka keluarganya distempel oleh Allah sebagai keluarga yang paling baik di dalam agama. Dari mana sumbernya? Ada hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasulullah katakan, "Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun." Khairu baitin, sebagus-bagusnya rumah fil muslimina, di dalam keluarga yang beragama Islam, baitun fihi, yaitu rumah yang di dalamnya yatimun, ada anak yatim, yuhsanu ilaihi, dia senantiasa berperilaku baik terhadap yang bersangkutan, terhadap anak yatim itu. Lalu kemudian wasyarru baitin fil muslimin, dan yang paling jelek di dalam keluarga kalau ada anak yatim di rumahnya, yusahu ilaihi, dia berperilaku yang buruk. Hati-hati tuh, wenten sing ibu kewawat kok ndireke. Jangan dia. Wenten sing istri kewawat boten. Atau ada istri yang kedua setelah suaminya nikah yang pertama kan? Ada. Pasti punya anak tiri atau bapak atau ibu. Maksud saya apa? Itu tadi kadang-kadang yang namanya anak yang itu menjengkelkan di dalam kita. Masya Allah. Kadang-kadang kita nyentilnya saja itu akan menjadi dosa besar di hadapan Allah yang dianggap sebagai yadukul yatim, menghardik anak yatim. Ustaz, bagaimana kalau dalam rangka mendidik? Dia susah diperintahkan sholat, dia susah diperintahkan ngaji. Kalau itu kategorinya dalam konteks mudarris, memrobi dalam konteks memberikan pelajaran, tidak jadi persoalan. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita melakukan hardikan terhadap anak yatim yang tidak beralasan karena